Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, ikhwanu fid din, a'azzakumullah. Pada subuh ini kajian lanjutan kita masuk ke ayat 89 sampai ayat 96 surat Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa atba'a sababa hatta idza balagha matli'a syams wajadaha tatlu'u ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra kadzalika wa qad ahatna bima ladaihi khubra. Ilah sampai ayat 96. Silakan dibaca Pak terjemahannya. Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lurus hingga ketika dia sampai di tempat terbit matahari sebelah timur, didapatinya matahari bersinar di atas suatu kaum yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dan cahaya matahari. Demikianlah, dan sesungguhnya kami mengetahui segala sesuatu yang ada padanya. Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain lagi hingga ketika dia sampai di antara dua gunung, didapatinya di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan ini. Mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu makhluk yang berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka?" Dia, Zulkarnain, berkata, "Apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Maka bantulah aku dengan kekuatan agar aku dapat membuatkan dinding yang penghalang antara kamu dan mereka. Berilah aku potongan-potongan besi, hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu." Dia, Zulkarnain, berkata, "Tiuplah api itu." Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dan dia pun berkata, "Berilah aku tembaga yang mendidih itu agar ku tuangkan ke atasnya besi panas itu." Kemarin dikatakan bahwa Zulkarnain seorang raja, seseorang yang Allah berikan kepadanya kekuasaan dan kekuatan sehingga bisa menjelajahi
daerah paling timur dan yang paling barat. Ketika dia mendatangi tempat yang paling barat, matahari terbenam, dia menjumpai sekelompok masyarakat yang ateis, masyarakat tak bertuhan, sehingga dia mendakwahi masyarakat itu. Dan sekarang dia mendatangi tempat yang paling timur, tempat matahari terbit. Ketika dia sampai di sana, dia menjumpai seorang umat yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi ayat ini bicara tentang berkelananya beliau ke paling timur, ke paling barat, dan dia menjumpai umat yang berbeda-beda karakternya. Ada yang musyrik, ada yang beriman. Nah, ini inti sebenarnya. Ketika dia menuju tempat yang paling timur, saat itu setiap saat dia melintasi suatu umat, dia mengalahkan dan menguasai mereka, serta menyeru mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau mereka mematuhinya, maka dia biarkan, dan jika tidak, dia menghinakan dan menundukkan mereka. Jadi kalau umat itu diseru mengikuti Zulkarnain, Zulkarnain diam. Tapi ketika umat melawan, Zulkarnain terus berjuang untuk mentauhidkan mereka. Ketika telah sampai di tempat terbitnya matahari di bagian paling timur, maka Allah berkata, wa wajadaha tatlu ala qaumin, didapatinya matahari bersinar di atas suatu kaum, maksudnya suatu umat. Lam naj'al lahum min duniha sitra, yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dari cahaya matahari. Artinya mereka itu tidak punya bangunan tempat mereka berlindung, tidak ada pula pepohonan untuk berteduh dan menutupi diri mereka dari panasnya matahari tersebut. Kadzalika waqad ahatna bima ladaihi khubra. Demikianlah sesungguhnya ilmu kami meliputi apa yang ada padanya. Jadi ketika Zulkarnain itu diberikan kekuatan, dia berkelana ke paling barat dan ke paling timur. Berdakwahnya menggunakan strategi seperti yang Allah katakan pada surat yang ke-16 An-Nahl ayat 125. Coba lihat, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Jadi strategi dakwanya apa? Untuk mengajak umat bertauhid, menyembah Allah saja menggunakan 3 cara. Ini strategi dakwahnya Zulkarnain. Yang pertama, bil hikmah. Artinya dia sampaikan yang hak tu hak, yang batil tu batil. Sampaikan apa adanya. Mendakwai umat dengan cara bil hikmah, menyampaikan yang hak tu hak, yang batil tu batil, walaupun risikonya berat. Nah, cuma yang kedua, wa mau'izatil hasanah, menyampaikan dengan bahasa yang santun, yang lemah lembut, yang merangkul umat, ya, berdakwah dengan cara merangkul.
dengan bahasa yang santun. Gimana caranya umat tertarik dengan dakwahnya? Pakai strategi, retorika yang baik, strategi yang jitu. Nah, yang ketiga, kalau ada umat menentang, wajadilhum billati hi ahsan. Nah, dia dengan cara ajak dialog umat itu. Sehingga tujuannya apa? Tujuannya umat yang didakwai itu mengikuti dia, itu tujuannya. Sehingga Allah angkatlah beliau ke permukaan namanya, karena dia berdakwah dengan baik. Seorang penguasa, seorang raja berdakwah dengan baik, diberikan kekuasaan sehingga dia disebut dengan dua tanduk ya. Dzulqarnain, dua tanduk, artinya memiliki dua kekuasaan, paling timur dan paling barat. Dijumpai umat tak bertuhan, begini cara dakwahnya. Dijumpai umat bertuhan, umat yang bertauhid tapi masih banyak yang ngeyel, gini cara dakwahnya. Jadi ketika berkelana itu bermacam-macam gaya umat yang dihadapinya, Pak. Bermacam-macam. Nah, ini menggambarkan bahwa pewaris Nabi masa depan sampai kiamat nanti berdakwah, ikutilah metodenya dakwah Dzulqarnain. Itu mana sebenarnya? Dia Allah ingin menampakkan sebuah cerita, tapi agar diikuti cerita itu, diambil ruhnya. Bukan hanya sekedar cerita saja, tapi ambil ruhnya. Apa ruhnya? Jadilah kamu pemimpin, raja, penguasa, atau pendakwah yang pandai-pandai merangkul umat. Itu isi sebenarnya. Itu isi sebenarnya. Yang pandai-pandai merangkul umat. Makanya kisah ini Allah cantumkan di Quran untuk dibaca, dipahami, diikuti metodenya. Sehingga Quran itu menjadi petunjuk, menjadi hudan, menjadi pedoman hidup bagi manusia untuk menempuh jalan yang lurus. Terus dia menempuh jalan yang lain lagi. Ya. Summa atba'a sababa. Dia menempuh jalan yang lain lagi. Ke arah bagian bumi timur. Hingga dia sampai ke dua penghalang. Dua gunung yang saling berhadapan. Di antara kedua gunung itu terdapat celah yang digunakan nanti oleh Ya'juj dan Ma'juj untuk keluar menuju negeri Atur. Lalu mereka berbuat kerusakan dan membinasakan tanaman dan anak keturunan manusia. Ya'juj dan Ma'juj ini termasuk anak cucu Adam. Seperti yang Nabi katakan di hadis sahihnya, hadis Bukhari Muslim. Sangat panjang. Ternyata hadis kudsi ya. Allah berfirman, wahai Adam. Adam menjawab, labbaik ya sa'daik. Aku memenuhi panggilanmu. Aku memohon pertolonganmu ya Allah. Terus Allah mengatakan ke Adam, utuslah utusan neraka. Apa itu? Tanya Adam. Kata Allah, dari setiap 1000 orang terdapat 999 ke neraka dan hanya 1 ke surga. Saat itu anak kecil telah beruban. Setiap wanita yang hamil menggugurkan kandungannya. Allah berfirman, sesungguhnya di antara kalian ada 2 umat, Ya'juj Ma'juj. Tidaklah kedua umat itu berada pada suatu keadaan seperti kerusakan, melainkan mereka akan menambah parah keadaan mereka tersebut. Jadi kisah ini sebenarnya Allah menggambarkan di Quran kisah yang terjadi dan akan terjadi untuk jadikan pedoman hidup dalam hidup ini. Kalau saya mengambil sisinya bukan kisahnya itu, Pak, tapi mengambil bagaimana sosoknya seorang pemimpin,
sosoknya seorang raja yang Allah kasih kekuasaan di bumi ini. Dikasih kekuasaan, dikasih kesempatan berkuasa. Bagaimana mereka itu berkuasa menguasai umatnya, sehingga umatnya itu mampu diajaknya kepada kebenaran. Ini yang saya ambil sebenarnya sisinya. Ya. Terkait dengan tahun politik. Tahun depan kan tahun politik ini, Pak. Kita bicara pemimpin ini. Ya. Ini bicara pemimpin, Pak. Ini bukan hanya kisah saja, tapi apa di balik kisah ini? Allah menggambarkan Ya'juj Ma'juj, seorang raja, seorang penguasa, diberi kekuasaan menjumpai umat yang beraneka ragam karakternya. Ada umat yang ateis, yang tak bertuhan. Kalau di Indonesia, apa namanya itu? Apa namanya? Orang tak bertuhan, ateis. Ada nggak Indonesia? Ada nggak Indonesia? Apa nama kelompoknya? PKI. Sama nggak? Sama nggak tuh? Informasi yang kita dapatkan mirip ya. 11-12. 11-12. Ateis itu orang yang tak bertuhan, tidak akui Tuhan, sehingga dia dalam hidup ini semaunya aja mengerjakan sesuatu, tidak merasa berdosa, menzolimi orang, memati orang tanpa ada sedikit rasa penyesalan. Itulah konsepnya sang ateis, sang tak bertuhan. Dia merasa hidup itu bebas, tanpa ikatan, tanpa balasan, sehingga dia berbuat apa saja bebas semaunya. Dia enggak kenal akhirat, dia tidak tahu hari pembalasan, enggak kenal. Zulkarnain ternyata di waktu itu menjumpai umat yang seperti ini, Pak. Wah, bagaimana caranya nih mendakwahi mereka? Nah itu, Zulkarnain menjumpai umat yang seperti itu, sekelompok umat yang tak bertuhan, mengingkari Tuhan, otomatis mengingkari semua agama, betul nggak? Anti agama. Dia ateis itu anti Tuhan, anti agama. Dia tidak akui agama apapun, tidak akuinya. Nah, bagaimana caranya dia menghadapi umat yang begini? Dan sisi lain, dia menjumpai pula umat yang taat, rajin-rajin ibadah, yang patuh sama syariat, tapi sebagian kecilnya mereka bangkang, menghambat dakwah. Nah, bagaimana pula cara menghadapinya? Sisi lain lagi, pergilah ke suatu tempat yang ada gunung besar, 2 gunung tapi ada celahnya, yang nanti diperkirakan tempat Ya'juj Ma'juj keluar ketika hari kiamat. Nah, jadi Allah kisahkan kisah ini, tapi yang kita ambil apa? Bagaimana sikap beliau, seorang pemimpin, seorang kepala negara, seorang raja menghadapi umat yang bermacam karakternya ini. Wah, ternyata Zulkarnain menggunakan strategi dakwah seperti Allah katakan tadi, surat 16 ayat 125 tadi. 3 strategi dakwahnya. Pertama, menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Ini yang pertama. Dia menyampaikan ke umat, ini Allah wajib disembah, ini syirik, ini tauhid, disampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang halal mana, yang haram mana, yang mana untuk ditempuh, yang mana harus jauhi. Sampaikan apa saja. Sampaikan. Yang kedua, cara penyampaiannya itu dengan penuh rangkulan, mengena umat, bahasa yang santun, yang sopan, ya, dia sampaikan tapi dengan bahasa santun, yang sopan, sehingga umat paham dengan yang disampaikannya itu. Nah, kalau ada yang ngeyel, yang membantah, dia temui umat, ajak dialog,
Ya, dia tidak menggunakan kekuatan atau tangan besi, tidak. Kan ada raja begitu Pak, begitu sampaikan umat gak terima, habisi. Nah itu namanya main tangan besi namanya. Nggak mau ikut, habisi. Ya, bina, nggak mau binasakan. Nah, bina, nggak mau binasakan. Ajak, nggak mau ejek. Tapi Zulkarnain tidak begitu. Ya, dia sampaikan yang hak-hak, batil-batil dengan bahasa yang santun. Dan kalau ada umat yang membantah, yang masih tetap nggak mau, ditemui mereka baik-baik, diajak dialog. Ajak dialog, diskusi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Nanti apa kesimpulan diskusinya? Sehingga umat senang dengannya. Sadar karena bijaksana, arifnya dia. Nah, tentu kita juga mendambakan seorang raja, seorang pemimpin yang seperti dia. Kita mendambakan itu. Nah, sehingga ayat ini sangat kuat korelasinya dengan surat 22. Coba lihat. Di ayat ini Pak sebenarnya sangat kuat korelasi dengan surat 22. Surat 22 Al-Haji. Coba lihat. Al-Haji ayat 41. Coba. Jadi ruhnya kisah Zulkarnain ini berada di surat ini sebenarnya. Coba. Surat 22 Al-Haji ayat yang ke-41. Nah, di sini ruhnya kisah Zulkarnain ini. Coba. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atauz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi akibatul umur. Nah, kepemimpinan Zulkarnain Allah miripkan dengan ayat ini, sehingga kita butuh pemimpin seperti beliau yang punya 4 kriteria. Ini pemimpin yang Allah ridhoi, raja, presiden yang Allah inginkan berkuasa itu agar negaranya menjadi baldatun thayyibatun walaupun ghafur, harus punya 4 kriteria. Bapak Ibu, kalau ingin jadi pemimpin, presiden kah, gubernur kah, wali kota kah, bupati kah, camat kah, lurah kah, RW kah, RT kah, atau pemimpin paling bawah apa? Rumah tangga. Pemimpin yang terkecil rumah tangga apa? Rumah tangga. Yang terbesar presiden. Ibu, bapak, kalau memilih calon menantu, apakah sembarangan? Sembarangan nggak Pak? Ya? Diseleksi nggak? Dipilih-pilih nggak? Dipilih yang terbaik dari yang baik. Betul nggak? Kenapa? Dia menjadi kepala rumah tangga yang akan mengomandoi nanti rumah tangga. Mau dibawa kemana rumah tangga ini? Mau ke surga atau neraka? Jadi kita mencari menantu Pak, carilah penantu yang terbaik. Itu pemimpin paling bawah. Paling bawah itu rumah tangga. Bagaimana pemimpin yang tertinggi negara? Wajib hukumnya mentaati tata cara ini. Kalau ingin mendapatkan tempat yang Allah berkahi, negara yang Allah ridhoi, ya, sehingga Allah katakan 4 kriteria pemimpin itu yang dimiliki oleh Zulkarnain. Nah, apa dia? Coba artikan. Ya, ayat 41 surat 22. Coba. Yaitu orang-orang yang jika kamu berikan kedudukan di bumi, mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Nah, coba. Kalau kita mau calon presiden, wakil presiden,
atau calon pemimpin apapun, termasuk rumah tangga tadi. Jadilah kita mengamalkan 4 kriteria ini. Ya, kalau kita mau jadi calonnya. Atau kalau bapak ibu mau nyalek, ada nggak nyalek sini? Ada nggak? Nunjuk tangan. Ada nggak yang caleg sini? Hah, kok nggak ada? Wah, kalau saya Pak menginginkan Pak, kalau bisa nyalek itu orang masjid Pak, yang rajin masjid, yang duduk masjid dia tiap hari bersama kita, dia nyalek, dia pilih. Tapi kalau ke masjidnya untuk kampanye doang, jangan. Hah? Ya. Ah, ya. Jadi kalau kita ingin nyalon nih, nyalon presiden kah, wapres kah, gubernur kah, wali kota kah, lurah kah, RW kah, RT kah, atau calon pemimpin di rumah tangga, jadilah kita punya 4 ciri-ciri ini. Itu 1 poinnya. Poin kedua, kalau kita mau memilih nih, memilih pemimpin tadi, mulai tertinggi presiden sampai terbawah rumah tangga, atau milih anggota dewan untuk mewakili kita di sana. Pilihlah mereka yang punya 4 kriteria ini. Ini konsepnya Allah ini Pak. Nah, mana dia? 1, aqamus sholah. Mereka mendirikan sholat. Bukan nanti di tafsir Ibnu Katsir, di tafsir At-Tabari, di tafsir As-Sabuni, dan tafsir yang lain-lainnya. Aqamus sholat itu lambang. Artinya apa? Dirinya sangat erat dengan Allah hubungannya. Itu artinya. Dirinya dengan Allah tampak harmonis. Terlaksana hablum minallahnya. Itu artinya apa? Bukan hanya sholat, tapi dirinya dan Allah nampak hubungannya. Orang agamis, jangan ateis. Jangankan ateis yang tak bertuhan saja dia, tapi Tuhannya selain Allah. Jangan, haram punya pilih dia. Nanti kita buka ayat, banyak ayatnya. Ulangi. Jangankan orang tak bertuhan Pak, orang ateis, orang bertuhan saja, punya Tuhan dia, tapi Tuhannya berbeda sama Tuhan kita. Paham Pak? Paham nggak? Beda Tuhannya sama kita, beda sesembahnya sama kita. Haram milih dia. Haram milih dia. Ketika kita pilih, kita tanam saham dosa. Mau dia sukses mau tidak nanti urusan lain. Ketika milih saja sudah catat, Allah catat kamu berdosa, tanam saham dosa. Tapi ketika milihnya, oh dia punya 4 kriteria ini Ustaz, bagus, kita pilih dia karena Allah memilihnya. Lalu sekian tahun memerintah, dia nyeleweng, dia korupsi, dia jadi orang jahat, kita tidak menanggung dosanya, tidak. Dosa mereka tanggung sendiri. Makanya nggak boleh punya prinsip mendingan kafir jujur daripada muslim korupsi. Itu salah itu. Itu nggak benar itu. Itu salah konsepnya. Mendingan kafir Ustaz tapi jujur daripada muslim korupsi. Nggak benar itu. Kenapa nggak benar? Jangankan kepada kita, kepada Allah saja dia kadalin Allah. Dia nggak jujur sama Allah. Jadi nggak benar konsep itu. Nah, itu 1. Yang kedua, Allah minta pertanggungjawaban ketika memilih itu. Ketika kita pilih sesuai Quran, Allah catat kamu telah berjuang untuk Allah, telah pahala. Kalau dia nanti baik pemerintahannya, kamu ikut tanam pahala.
dapat pahala. Tapi kalau dia nyeleweng, urusan dia dosanya. Nah, itu urusan dia dosanya. Tapi kalau kita pilih di awal sudah jelas musuh Allah, jelas orang bertuhan selain Allah atau tak bertuhan, kita pilih. Ketika itu tanam saham dosa. Mau dia benar mau enggak nanti urusan lain. Nah itu. Jadi Pak, Bu, yang pertama apa syaratnya? Aqamus sholah, mendirikan sholat, artinya sangat baik hubungannya dengan Allah. Nah, itu artinya dia bertauhid, dia beribadah bersama kita, dia sholat, dia baca Quran, dia berzikir, bagus minallahnya. Datang Ramadan dia puasa, perintah Allah dikerjakan, larangan Allah ditinggalkannya. Itu yang pertama syaratnya. Berarti orangnya orang agamis. Orang agamis, Pak. Robbaniyun. Allah Robnya. Itu satu. Yang kedua, wa atau zakah. Mereka tunaikan zakat. Artinya bukan hanya berzakat, Pak, tidak. Artinya mereka peduli dengan rakyat. Dia dermawan. Nah, itu artinya. Kalau dia kaya raya, dia berzakat. Kalau dia orang miskin, tapi jadi pemimpin, dia gunakan kekuasaannya membantu rakyat. Dipeduli dengan bawahan, peduli sama rakyat. Apa bentuk pedulinya? Ketika rakyat menjerit, dia tampil ke depan. BBM melambung tinggi, sembako naiknya tidak terhingga, dia turun ke lapangan. Dia bantu rakyat. Dia ambil kebijakan. Ini nggak benar nih. Masa rakyatku terzolimi, sudah miskin di tangga pula lagi, nggak benar. Kamu lu pecat yang punya kebijakan itu. Dia gunakan kekuasaannya, ya, kepentingannya ke rakyat, bukan ke penguasa, bukan ke pengusaha. Kadang-kadang Pak, ada sebagian raja, sebagian pemimpin negara begitu. Dia mengutamakan kepentingan sekelompok orang, pengusaha daripada rakyat. Dia korban rakyat demi penguasa, pengusaha yang segelintir. Ini nggak benar. Yang benar apa? Yang benarnya dia pasang badannya demi bela rakyat. Dia berhadapan dengan pengusaha itu. Itu artinya wa atau zakah. Dia seperti Umar bin Khattab. Ketika umat kelaparan, dia datang memberi makanan. Ya. Tapi kalau hanya kepentingan kampanye ke rakyat, itu tidak benar itu. Itu namanya pencitraan namanya. Ya. Ketika dia butuh suara rakyat, dia datang ke lapangan. Itu pencitraan namanya, pengelabuan, penipuan namanya. Ya. Tapi ketika rakyat menjerit, umat kelaparan, dia datang bawa sembako. Dia datang membantu. Dia ambil kebijakan yang pro rakyat. Itu artinya wa atau zakat. Makanya aqamus shalah ke Allahnya bagus. Wa atau zakat ke manusia baik. Hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya bagus. Taunya kita di mana, Ustaz? Lihat jejak digitalnya. Itu cara lihatnya. Mungkin dulu dia Pak Lurah, mungkin dia dulunya wali kota, mungkin dulunya gubernur. Itu tahu kok, buka. Sekarang kan gampang Pak bukanya, Pak. Ya, buka jejak digital itu gampang sekarang Pak, mudah sekarang Pak. Selama dia wali kota, selama dia gubernur, selama dia menteri, apa kinerja baiknya? Apa keberhasilannya? Apa keberhasilannya? Oh, ini bagus nih, lanjutkan. Ini nggak bagus, stop. Ini Quran bilang begitu, Pak. Makanya saya katakan
Soal memilih pemimpin itu bukan masalah ibadah, Pak. Bukan masalah fikih, tapi masalah akidah. Yang diminta dipertanggung jawaban nanti. Kalau kita milih dia karena kepentingan kita, na'udzubillah min dzalik. Kita pilih dia karena kita disogok oleh dia, nanti siap-siap neraka tempatnya. Yang menyogok, yang disogok neraka kata Nabi. Menyogok, disogok neraka. Makanya Allah memberikan kriteria. Ini soal akidah yang nanti diminta pertanggung jawaban. Ingat, suara bapak ibu sama dengan suara menteri, Pak. Suara kita rakyat ini, Pak, sama dengan suara menteri. Satu suara, betul nggak, Pak? Walaupun dia menteri, dia gubernur, dia presiden, satu suaranya. Walaupun kita tukang kuli bangunan, ya, orang yang nggak jelas kehidupannya, ketika dia milih, satu suaranya sama suaranya. Makanya hati-hati, hati-hati. Jangan pilih orang karena kepentingan kita, karena kita dimewahkannya, karena jabatan kita, karena kita ada kaitan bisnis dengan dia. Jangan. Berarti kita relakan demi kepentingan pribadi, kita korbankan umat yang banyak. Nanti di akhir minta bertanggung jawaban. Jangan hanya nyoblos 5 detik, tapi singsaran 5 tahun. Nah, untuk itu, ini masalah akidah. Pertaruhkan akidah kita. Akidahku tauhid, memilih orang bertauhid. Apa syaratnya? Aqamus shalah, bagus minallahnya. Wa atau zakah, bagus minan nasnya. Siapa tuh Ustaz? Tanya hati nurani. Jangan tanya saya. Ya, hati nurani tanya, kita punya hati nurani kok. Ya. Jangan disebut. Ya. Enggak perlu disebut. Yang perlu dicoblos. Dia sebut enggak usah. Percuma menyebut-nyebut enggak usah. Cukup diam saja, enggak usah diam sajalah. Tapi ketika nanti hanya itu aja. Selesai itu. Ya, yang ketiga, ini ketiga nih, Pak. Ulangi. Pertama, aqamus shalah. Artinya hablum minallah. Yang kedua, wa atau zakah. Artinya apa? Hablum minan nas. Paham, Pak? Yang ketiga, wa amaru bil ma'ruf. Mereka menyuruh orang berbuat yang baik-baik. Pak, dia menyeru, mengajak orang kepada kebaikan. Dia mendakwahi orang berbuat yang baik-baik. Biasanya orang yang baiklah yang mampu mengajak orang kepada kebaikan. Yakinlah. Orang baik pula yang bisa mengajak, Pak. Berarti dirinya harus baik duluan, baru punya kemampuan mengajak orang kepada kebaikan. Yang keempat, yang paling susah ini. Wa nahau anil munkar. Dia mampu mencegah kemungkaran di bumi ini. Ini yang paling berat, Pak. Kenapa berat, Ustaz? Mencegah kemungkaran itu kenapa berat? Resikonya penjara, resikonya dibunuh, itu resikonya. Siapa yang mampu menegakkan yang hak, resikonya penjara, resikonya dibunuh, diasingkan, dibenci, itu resikonya. Ya, Pak, mungkinkah koruptor memberantas koruptor? Tidak akan mungkin, Pak. Dia koruptor. Mana mungkin dia menghabisi koruptor? Tak mungkin. Dia, maaf ya, ini contoh saja. Dia perokok berat. Mustahil dia mengharamkan rokok. Paham, Mbak? Kalau saya nih ulama, tapi perokok saya. Orang umat bertanya, Ustaz, apa hukum rokok? Haram. Tidak mungkin saya bilang gitu, Pak. Tidak mungkin, saya perokok soalnya. Karena saya perokok, umat nanya apa hukum rokok? Apa saya jawab?
Makruh. Makruh. Ngerokok enggak dosa, ditinggal lebih baik katanya. Itu namanya mempoles hukum, nama kepentingan pribadi. Makanya enggak mungkin Pak orang perokok memberantas rokok. Ya, orang yang suka minuman keras mustahil memberantas minuman keras. Betul enggak? Jadi orang yang bisa mencegah kemungkaran, orang yang baik, yang tidak terlibat dengan kejahatan. Dia tidak koruptor, dia enggak penjahat, dia tidak peminuman keras, dia tidak backingan kejahatan, dia tidak kompromi sama orang yang jahat-jahat. Ini akan bisa. Tapi kalau dia sudah terlibat dengan korupsi, tidak mungkin Pak. Makanya kata Allah apa? Kata Allah, kalau kamu mau jadi pemimpin, amalkan yang 4 ini ya. Mana tahu nanti bapak ibu jadi caleg, mana tahu, ya, atau mau jadi presiden, mana tahu. Amalkan yang 4 kriteria ini, agar Allah ridhoi kepemimpinan kita. Ibadah ke surga karena memimpin itu. 4 syaratnya. Ulangi. Pertama apa tadi? Mendirikan sholat, artinya hablu minallahnya bagus. Kedua, tunaikan zakat, artinya hablu minan nas, tampak pedulinya ke rakyat. Ya. Yang ketiga, mengajak, menyuruh orang berbuat yang baik-baik, artinya dia harus orang baik dulu. Dicari kejahatannya tidak ketemu-ketemu Pak. Itu cara mengujinya Pak, itu cara mengujinya. Dicari kejahatannya tidak ketemu-ketemu. Dijebak bermacam kasus tidak terjebak. Tidak terjebak Pak. Kenapa? Dia orang baik, gimana jebaknya? Kalau dia orang yang jahat Pak, udah habis itu. Udah lama habisnya. Ini kriteria. Ya, oleh lawan politik Pak dicari kejahatannya, dicari kasusnya, bermacam cara kasusnya, bermacam jurus dikeluarkan, tidak ketemu-ketemu. Tetap tidak terjerat dia. Kenapa? Dia orang baik kok. Wah, kalau orang yang jahat, orang yang korupsi Pak, enggak dicari pun nongol dia Pak. Nongol, apalagi yang mencarinya lawan politiknya yang besar. Habislah Pak. Teruji kebaikannya. Itu. Karena dia orang baik, dia mampu mengajak orang kepada kebaikan. Yang keempat, dia mampu mencegah kemungkaran. Ya, mencegahnya dengan apa? Cari kertas, satu tanda tangan, dihentikan kejahatan oleh dia. Hentikannya kejahatan. Ini kriteria yang Allah inginkan kalau kita jadi pemimpin nanti. Silakan, tidak apa-apa. Bapak mau jadi nyalek apa aja silakan, tapi ini amalkan. Beribadah melewati kekuasaan namanya. Ya, kalau kita yang nyalek ya, kalau kita yang nyapres. Tapi kalau kita pilihlah yang punya 4 kriteria ini. Ini ruhnya ayat tadi sebenarnya. Sehingga Allah menceritakan gimana Zulkarnain ke daerah paling timur, yang ke paling barat, ke tengah-tengah. Kondisi umat dihadapinya bermacam-macam umat dihadapinya, tapi dia mampu menghadapinya semua dengan keilmuannya, kepintarannya, kehebatannya, kecerdasannya. Itulah sosok Zulkarnain. Itu isi ayat. Kita nggak cerita-cerita Pak. Cerita itu di Quran gampang dibaca kok, mudah dibaca kok. Tapi ruhnya cerita itu apa? Itu ruh cerita. Allah sengaja nulis di Quran cerita ini nggak sekedar cerita, tapi apa hikmah buatmu? Sehingga Quran itu jadi pedoman, jadi petunjuk hidupmu. Itu sebenarnya. Ya, ada saya mengambil intisarinya di sini saya ambil Pak. Di sini saya ambil. Oh, ternyata Al-Quran panjang lebar bicara Zulkarnain. Oh, ternyata Allah menginginkan carilah sosok pemimpin seperti beliau. Pemimpin tertinggi kah negara atau terendah kah rumah tangga? Ibu mau cari calon pemimpin di rumah tangga, calon suami itu kriterianya.
atau mau nyari nyalon mertua, nyalon menantu ya. Ini kriterianya. Ini kriterianya, mudah kok, nggak sulit-sulit. Mudah kriterianya kok. Ini kriterianya. Ini konsep Allah. Kalau konsep ini dipakai, yakinlah Allah meridhoinya. Meridhoi rumah tangganya, meridhoi daerahnya, wilayahnya, negaranya. Sehingga rahmat turun, berkah pun datang. Hidup tenang, tentram, nyaman. Bapak Ibu, saya punya sedikit pengalaman. Saya pernah kedatangan tamu dari Saudi. Beberapa syekh menemui saya di Indonesia dan minta saya menjadi guide-nya, mengajak dia kemana-mana. Pokoknya sampai Indonesia, Elva, ajak saya kemana-mana. Ya, tempat yang paling bagus, yang sejuk, yang indah. Saya ajaklah dia ke Puncak, ke Bogor, ya. Pokoknya dari daerah sekitar sinilah, dah jauh-jauh kok. Sehingga apa ucapan Syekh? Ya Elva, naam Syekh, Indonesia kal jannah. Itu kesimpulannya Pak. Indonesia itu sebenarnya surganya dunia. Kaget saya. Kenapa saya bilang Indonesia surga? Surga dunia. Soal cuaca, jauh lebih hebat Indonesia ketimbang kami Saudi. Kalau kami ketika musim dingin, dingin sekali. Kalau musim panas, panas sekali. Indonesia dinginnya nggak terlalu, panasnya nggak berlebihan, sedang-sedang saja. Itu satu. Yang kedua, Indonesia negara kaya raya, apa saja ada. Saudi, kata dia, kaya kami hanya karena minyak. Di Indonesia, minyak apa yang gak ada? Minyak apa yang gak ada? Zaitun di Indonesia ada, sawit. Soal barang tambang, Indonesia apa gak ada tambangnya? Emasnya, nikelnya, apalagi katanya? Soal pertanian, Indonesia pertaniannya luar biasa. Negara agraria. Cuacanya paling baik, ya, muslimnya terbanyak, barang tambangnya luar biasa, minyaknya di mana-mana, apalagi perkebunannya luar biasa, isi lautannya tidak terhingga. Pokoknya Indonesia sebenarnya surga. Ini sabaknya zaman dulu ini, kata Syekh. Ini sabak zaman dulu ini. Harusnya warganya, rakyatnya kaya raya. Minimal bahagia. Minimal bahagia. Nggak usah minta bantuan kemana-mana pun, nggak usah. Isi alam ini saja digerakkan, diolah dengan baik. Indonesia ekspor terbaik di dunia, kata Syekh. Terus saya tanya, Syekh, tapi kenapa negeri kami seperti ini ya? Negeri pertanian, banyak beras, tapi banyak kelaparan. Terus negeri kami banyak barang tambang, tapi kenapa kita ngutang terus? Itulah saya tanya ke dia. Apa jawaban Syekh, Pak? Satu jawabannya. Apa jawabannya? Berarti belum ada di Indonesia pemimpin yang amanah. Itu jawabannya. Yang amanah itu belum ada. Mintalah sama Allah katanya. Ajak umat doa ke Allah agar Allah menurunkan pemimpin yang amanah sehingga Indonesia dikelola dengan baik untuk kepentingan rakyatnya. Indonesia ke depannya negara terhebat di dunia. Pak, itu katanya Pak. Udah lama itu dia bilang itu. Benar juga ya saya bilang. Benar juga ya. Itu udah lama itu Pak. Bukan sekarang aja. Dia bilang itu Pak. Udah lama itu. Ya. Untuk mendapatkan
negara yang Allah ridhoi, yang disebut dengan baldatun thayyibatun rabbul ghafur, itu diantaranya ini momennya nih. Ayat tadi jadikan panduan kita dalam bersikap kalau kita pemimpin. Kalau kita pemimpin nih, ini sikap kita nih. Bapak Ibu sudah terlanjur jadi wali kota, jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden, jadi menteri, jadi anggota dewan. Udah terlanjur terpilih. Udah, gak apa-apa, alhamdulillah, syukuri. Amalkan yang 4 sifat ini. Kalau sudah menjabat, sudah terpilih, amalkan 4 sifat ini. Kalau kita hendak memilih, pilihlah yang punya 4 kriteria ini. Udah. Soal namanya, siapa dia, minta ke Allah, tanya hati nurani. Yang penting bapak jujur, ibu jujur, pilih dia karena punya 4 kriteria ini. Jangan pilih dia karena kepentingan politik, pilih dia kepentingan bisnis, itu lain lagi. Ingat, Allah nanti minta pertanggungjawaban. Jangan korbankan negara, jangan korbankan orang banyak demi kepentingan kita sesaat. Allah minta pertanggungjawaban. Masalah memimpin bukan masalah dunia saja, masalah akhirat. Memilih pemimpin bukan ibadah, tapi akidah. Jangan karena ini kita tidak amanah. Kalau tidak amanah, kita tidak bisa masuk ke surganya Allah Azza wa Jalla. Ya, mudah-mudahan kisah Dzulqarnain ini bisa kita aplikasikan di Indonesia ini. Itu aja Pak. Sehingga kedepannya memilih pemimpin di rumah tangga, calon menantu atau calon suami, pilihlah yang punya 4 kriteria ini. Itu intinya. Ya, mudah-mudahan tausiah kita yang sudah melewati batas. Sudah melewati batas ini 7 menit ya. Ya. Kita bisa memahaminya. Saya memang menggunakan konsep Quran dan Sunnah, bukan konsep politik Pak. Beda. Kalau saya sebut konsep politik, kalau sebut nama orang, pilih si A, si B, si C, itu konsep politik namanya, tidak boleh. Kita kriteria Quran, ini kriteria Quran bilang. Ini konsep agama ini Pak, konsep Quran ini. Tidak boleh seorang ulama di mimbar dia konsep politik, itu tidak boleh, terlarang Pak. Tidak boleh. Saya tahu diri dan saya tahu undang-undangnya, tidak boleh. Ya, tidak boleh Pak. Itu namanya kampanye namanya. Kalau saya suruh pilih si A, pilih si B, si C, itu kampanye namanya. Enggak boleh ulama seperti itu, enggak boleh. Ulama cukup katakan ini kriteria Quran. Ini kriterianya. Siapa orangnya? Tanya hati nurani, itu ajalah. Selesai perkara itu. Kapan perlu sholat istikharah dulu. Nah, kalau ibu istikharah, tanya hati nurani, minta ke Allah, Allah akan berikan petunjuk, yakinlah. Yang penting memilihnya karena Allah ingin menyelamatkan bangsa negara dari kehancuran, itu aja. Ya, cukup demikian. Ya, mudah-mudahan yang disebutkan tadi Allah kabulkan doa kita. Yang terpenting adalah Allah datangkan kepada kita pemimpin yang terbaik, baik di rumah tangga, baik di daerah kita, wilayah kita, atau negara kita. Pemimpin yang Allah inginkan, yang punya 4 kriteria ini. Mudah-mudahan kita semua nantinya husnul khatimah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, Allahumma afihim fi badanihim, Allahumma afihim fi sam'ihim, Allahumma afihim fi badanihim, fi sam'ihim, fi basarihim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah, yang kami sengaja ataupun yang tak sengaja, yang terang-terangan ataupun yang tersembunyi, yang besar ataupun yang kecil. Dosa kami kepada Engkau ya Allah, yang meninggalkan perintah-perintah-Mu, yang mengerjakan larangan-Mu ya Allah. Dosa kami kepada orang tua kami, ibu kami yang telah mengandung kami, yang melahirkan kami antara hidup dan mati. Ya Allah, ampuni dosa mereka ya Allah. Dosa kami sama ayah kami ya Allah, yang siang malam petang pagi cari nafkah untuk kami ya Allah. Karena mereka berdua, karena ayah ibu kamilah kami besar, kami punya segala-galanya, berpangkat, berjabatan, kaya raya. Cuma sayang ya Allah, ketika kami mampu, kami melupakan mereka ya Allah, tidak bagaikan mereka ya Allah, tidak bulas budi ke mereka ya Allah, tapi kami durhaka ke mereka ya Allah. Kami bentak mereka, berkata kasar ke mereka ya Allah, sehingga mereka enggak ridho sama kami ya Allah. Mereka hanya berdua ya Allah, tapi mampu menjadikan kami bahagia semuanya. Tapi kami banyak tidak bisa memberikan kebaikan untuk mereka, hanya berdua ya Allah. Untuk itu ampuni dosa kami ya Allah. Kami durhaka sama orang tua kami ya Allah. Apakah mereka sudah meninggal dunia, atau masih hidup bersama kami, atau hidup di kampung halaman seorang diri ya Allah. Manusia yang paling berjasa sama kami justru mereka lah ya Allah. Mereka lah yang berjasa sama kami ya Allah. Untuk itu ampuni ayah ibu kami ya Allah, yang sudah meninggal. Berikan nikmat kubur, jauhkan dari siksa kubur ya Allah. Kalau kiamat terjadi, masukkan ayah ibu kami ke surgamu ya Allah. Kasihani mereka, ridhoi mereka ya Allah, seperti mereka mengasihi kami waktu kecil. Ya Allah ya Tuhan kami, mereka sudah tua tak berdaya ya Allah, tapi kami tega ya Allah membiarkan mereka hidup seorang diri ya Allah. Kami berdosa kepada mereka. Ampuni dosa-dosa kami. Jangan matikan kami sebelum kami mengabdi ke mereka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah harta benda kami, pangkat jabatan kami, anak cucu kami, jembatan ke surgamu ya Allah. Jangan penghalang beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, datangkanlah pemimpin untuk kami, baik di rumah tangga, di daerah kami, wilayah kami, negara kami Indonesia. Datanglah pemimpin yang kau ridhoi ya Allah, pemimpin yang kau ridhoi sesuai kriteriamu ya Allah. Menangkan mereka ya Allah. Kalahkanlah pemimpin yang durjana, yang menzalimi rakyat. Ya Allah ya Tuhan kami titipkan ke Engkau ya Allah. Hanya Engkaulah yang tahu siapa yang hak, siapa yang batil. Menangkan yang hak, hancurkan yang batil. Ya Allah, bantu kami ya Allah, agar negara kami menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang makmur, yang bahagia negaranya, bahagia rakyatnya, bahagia penghuninya ya Allah. Matikanlah kami nantinya husnul khotimah, jadikan kami husnul khotimah, negara kami husnul khotimah. Jadikan pula anak cucu kami yang qurrata a'yun, yang taat kepada Engkau, yang berakhlak mulia, yang berbakti sama kami ya Allah. Jadikanlah kami hidup bahagia dunia dan akhirat. Sehatkan kami lahir batin, kuatkan iman kami, kuatkan fisik kami. Jadikanlah kami bahagia dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Cukup demikian. Subhanaka Allahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian jamaah pengajian kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa di Ahad yang akan datang insyaallah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.